Ya, saudara-saudara, kita berjumpa kembali di Rayudi Channel. Selamat pagi ya, saudara-saudara. Sekarang di sini kita mulai pekerjaan pagi hari. Cuaca memang agak-agak mendung ini ya, saudara-saudara. Tapi kita tetap semangat ya untuk cari rezeki buat keluarga. Amin. Semoga kita semuanya dimudahkan segala usaha ya, saudara-saudara. Dilimpahkan selalu kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, video kali ini saya akan buat satu video lagi ya buat saudara semuanya, teman-teman nih. Ini Avanza 2012 ya, 1300 cc, ada trouble di pengisian aki ya, alternator. Ya, jadi mobil ini permasalahannya semalam ya. Yang punyanya pulang kantor. Dia baru setengah perjalanan ya, belum tiba di rumah. Nah, tiba-tiba indikator aki yang ada di panel tuh nyala. Dia kan nggak paham ya, yang punya mobil ini yang bawa nggak paham, cuma tahu nyetir saja. Jadi pas indikator akinya menyala, masih tetap dibawa jalan mobilnya. Masalah kira-kira 1 kilo, itu tiba-tiba mobilnya error katanya ya. Jadi karena mobil ini pakai EPS, Electronic Power Steering, jadi EPS-nya ngaco ya. Jadi setirnya itu udah kayak goyang kiri kanan, nggak karu-karuan deh. Ya, terus mesin jadi agak pincang, berebet. Lalu akhirnya klimaksnya itu mesinnya mati. Nah, kemudian saya datang, lalu sampai di lokasi mobil udah nggak bisa di starter. Jadi saya akalin dulu ya, saya bawa aki bengkel nih. Makanya saya akal-akalin tuh, lihat semalam. Karena ini kan kepalanya gede ya. Kalau aslinya kan kepalanya kepala kecil, ini gede. Nih sampai saya pelintir begini ya. Yang penting nih, harusnya kan jepit di sini ya. Nih, yang penting bisa sampai rumah aja. Nah, jadi semalam tuh kasusnya seperti ini ya. Coba sekarang apakah mobil ini masih bisa di starter apa enggak? Karena semalam saya yang penting bisa nyampe rumah aja udah syukur ya. Nah, jadi kalau kita kontak ini kan indikator aki menyala nih di sini sama yang lainnya. Nah, ini ya, coba ulang sekali lagi ya. Nah, itu ada gambar. Nah, itu ya. Ada indikator check engine, oil, sama aki. Lalu tadi satu lagi untuk suhu mesin ya. Nah, ini kalau dia nyala saat menyetir itu berarti mesin panas. Oke, jadi kasusnya semalam tuh seperti ini. Coba ya, ini kira-kira kalau saya starter masih kuat nggak ya? Karena ini semalam saya juga nggak berani pakai lampu utama, saya matikan ya. Coba kita starter. Loh, ini harusnya begitu starter mesti mati ya, kecuali handrem ya, karena handrem masih kita tarik ya. Coba. Nah, itu lihat gambar aki masih menyala terus kan. Nah, ini semalam problemnya. Nah, ini ya, ini masih bisa starter ya. Nah, itu. Oke, saya matikan saja. Nah, ini akinya dia nih ya, akinya dia yang dia bilang belinya belum sampai 2 bulan ya. Tanggal 6 bulan 11 2023 ya. Iya bener sih, belum ada 2 bulan. Ya. Ini sampai warna putih di sini habis. Ya, jadi ini mesti saya cas nanti. Oke, sekarang saya mau kasih edukasi ya buat saudara-saudara semua yang menonton video kali ini. Disimak baik-baik supaya yang belum paham, teman-teman bisa jadi paham. Nah, jadi saudara-saudara, sebagai pemilik mobil kita sedikit banyaknya harus paham juga ya. Itulah pentingnya di YouTube ini banyak kita belajar ya, yang tadinya kita nggak ngerti kita jadi ngerti. Contoh seperti di mobil ini ya, ini orangnya sampai apa? Maksudnya karena dia tidak paham ya, jadinya dia agak panik gitu ya semalam. Nah, jadi yang perlu diketahui ya saudara-saudara, kalau kita memposisikan kunci kontak on seperti ini. Ya, ini semua tanda yang ada di sini, lampu indikator ini ya, ini harusnya mati setelah mesinnya kita hidupkan. Nah, baik itu check engine, oil, indikator aki ya, itu harus mati ya. Kalau misalnya kita lagi sedang mengendara di jalan ya, kayak kasus mobil ini, terus lagi sementara jalan gitu kan, mungkin kita jalan malam hari, katakanlah kita menggunakan AC, wiper, lampu, dan mungkin audio ya.
Nah, terus tiba-tiba ini gambar aki ini menyala ya. Indikator aki ini tiba-tiba menyala seperti tadi itu ya. Nah, kalau ngalamin kasus yang seperti itu, yang perlu dilakukan adalah AC matikan ya. Ini pertama ya. Suhu maksudnya posisi kompresornya kita off kan. Ya, matikan kompresor. Ya, kalau misalnya mobil teman-teman masih bisa nyalain anginnya aja, bisa, blowernya nggak apa-apa, tapi kompresor harus mati, tapi sebaiknya jangan ya. Lalu lampu utama sebaiknya matikan. Kita bisa menggunakan hazard atau lampu kecil, karena ntar saya akan jelaskan. Kemudian audio, apalagi menggunakan power, tuh kita matikan semua, kita off kan semua ya. Nah, kenapa seperti itu ya saudara-saudara? Ini saya jelaskan. Jadi lampu tanda indikator aki ini akan memberitahu kepada driver ya, karena fungsinya ini adalah dia untuk istilah bengkel aja yang mudah kita pahami, dia itu untuk dinamo cas ya. Jadi ketika kita menyalakan mesin start awal, kita butuh strum aki dalam keadaan full ya. Kalau aki tekor aja nggak bisa starter, karena start awal itu butuh arus listrik yang besar. Kalau mobil 1000 cc atau di bawah 1000 cc itu masih bisa mungkin pakai aki-aki yang agak sedikit drop, masih bisa cengek-ngek gring gitu ya. Tapi kalau yang udah cc-nya di atas 1000, 1300 bahkan sampai 2000, apalagi kalau mobil diesel itu nggak bisa, aki harus dalam keadaan baik. Lalu ketika indikator ini mati pada saat mesin sudah hidup, itu menandakan bahwa alternator dinamo ampere itu bekerja ya, normal, baik. Jadi semua aliran listrik yang ada di aki yang kita pakai pada saat menggunakan lampu ya, menggunakan tip, audio, wiper, AC dan lain-lain itu yang memerlukan arus listrik ya, semua itu diambil dari aki ya. Nah, ketika akinya itu tidak ada supply dari dinamo cas ya, ini menyala, dinamo cas nggak bekerja, habislah otomatis strumnya ada di aki. Karena dia hanya keluar terus, nggak dapat pengisian dari dinamo ampere atau alternator. Itu ya yang harus dipahami. Lalu harus segera mungkin ke bengkel ya untuk adakan perbaikan. Apalagi kalau mobil yang EPS kayak gini ya, ini tandanya ya EPS ya. Ini pasti dia akan menyala juga kalau dinamo ampernya itu error. Terlebih-lebih kalau mobilnya itu matic. Nah, ini kan masih manual, masih mending ya. Kalau matic itu lebih parah lagi ya. Jadi aki tekor sedikit aja pasti bahaya. Oke, kemudian ini yang jadi penyebabnya ya, kenapa sampai indikator aki ini menyala saat mesin sudah hidup. Ayo kita ke depan dulu. Teman-teman simak video sampai selesai ya, jadi supaya belum paham bisa jadi paham. Nah, kalau misalnya kita ke depan mobil ya, ke mesin. Nah, kita buka ruang mesinnya. Maka yang kita akan lihat di sini ya teman-teman, ini ada namanya alternator nih, dinamo ampere nih. Ya, kalau mobil teman-teman sama seperti ini, dia adanya sisi sebelah sini. Ini sampai Avanza yang lama sama ya. Dia adanya di sisi sini, di pas di bawah aki. Ini ada dinamo ampere nih, alternator. Nah, jadi ketika lampu indikator itu menyala, itu bisa juga penyebabnya ya disebabkan karena fan belt ini putus nih, karena ini kan dia harus berputar saat mesin hidup ya. Tapi kalau misalnya ini fan beltnya putus, kita bisa lihat juga gejala lain yang muncul itu adalah mesin akan mengalami panas, overheat. Karena apa? Water pump ini tidak berputar. Ini kan water pump nih, pompa air, pakai fan beltnya satu ya. Nih dia muterin semua nih, muterin alternator, muterin water pump, muterin kompresor AC tuh ya. Tuh di bawah kan ada kompresor AC nih. Nih. Nah, jadi kalau misalnya sampai fan belt ini putus, dia pertama lampu tanda aki akan menyala, yang kedua suhu temperatur akan panas, mesin akan panas, AC tiba-tiba tidak akan dingin juga ya, karena masih muterin itu kan kompresor AC tuh. Ya, ini pasti AC juga nggak akan dingin karena kompresornya berhenti berputar itu kalau fan beltnya putus. Nah, untuk penyebab umumnya kenapa sampai dia itu menyala lampu indikator aki, itu disebabkan karena ini masalah pada dinamo ampere nih. Ya, karena ini menurut keterangan yang punya mobil ini kan dipakai dia sekitar 8 tahun nih untuk mobil operasional. Menurut dia itu nggak pernah ada
servis di bagian sini dinamo ampere. Jadi mungkin mobil juga dipakai keluar kota kan, KM-nya juga udah agak tinggi. Jadi ini masalahnya ada di sini. Tinggal kita memilih ya, mau servis aja. Umum sih rusaknya itu di karbon brush atau IC ya, atau opsi keduanya diganti. Nah kebetulan ini yang punya mobil minta saya digantikan yang baru. Dia tidak mau diservis ya, jadi dia sudah bilang untuk gantikan dengan yang baru dan beli yang original part atau part yang original. Oke teman-teman, jadi seperti itu penjelasannya. Sekarang saya akan skip video ini sampai kita lihat hasilnya setelah saya mengganti dinamo ampere yang baru ya. Oke saudara, udah kita ganti dinamonya ya, ini barunya. Oke, sudah saya kembalikan seperti awal lagi karena sudah dicas ya. Kita tes ya, kita coba hidupin. Ini yang namanya ada di sini. Oke, kita coba hidupin. Kita lihat ya. Tes. Oke, kita coba. Ya. Ya, langsung mati. Mantep. Coba kita tempelkan kunci di sini ya. Ini boleh. Kalau dia normal nih pasti ada magnetnya nih, narik. Nah. Oke. Jadi seperti itu ya saudara-saudara. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you teman-teman. God bless you. Salam otomotif Rayu di channel Bye.